Gue nakal. Iya gue nakal, tapi gue gak pernah ngehina Habib. Gue dari dulu orang yang nyari pansos ke orang-orang lain, gue diem. Tapi giliran yang ngehina Habib, gue gak bisa terima. Karena apa? Apa jadinya dunia ini tanpa Habib, boy? Lu mikir gak sih? Ya Habib ini selama ini demo-demo didengar enggak? Gak pernah didengar kan? Sampai sekarang buktinya apa? UU Cipta Kerja. Demo di mana-mana. Lu tahu Habib itu disogok duit miliaran untuk berhenti berdakwah. Lu tahu gak? Dia membela rakyat, dia membela agama Islam. Tapi dia dimusuhi oleh negara, oleh pemerintah. Bilangnya dicekal oleh pemerintah Arab, tapi nyatanya ada bukti kan? Pemerintah Arab bilang, tanyakan pemerintah Anda di Indonesia, kenapa Habib Rizik gak boleh pulang? Kenapa ada yang gak ngebolehin pulang Habib Rizik? Gak sekolah tapi otak dipakai, tatoan tapi hati nurani itu dipakai. Kalau agamamu dihinakan, ulamamu dihinakan, dan kau diam, maka gantilah bajumu dengan kain kapan. Saya Ibu Fulan ingin bertanya, pernah seorang sahabat saya melihat postingannya di FB tidak pakai jilbab. Selalu dia buka tutup jilbabnya. Saya tanyakan kemana jilbabnya. Dia bilang yang penting hatinya baik. Bagaimana nih menurut Pak Ustadz? Saya khawatir nanti anak dia nggak pakai celana. Ini kan emaknya nih. Pepatah kita mengatakan kalau anak kencing berdiri, maka cucunya kencing maraton. Ini sekarang emaknya nih nggak pakai jilbab, nanti anaknya nggak pakai celana. Pas ditanya anaknya, kok nggak pakai celana? Yang penting hatinya baik. Saya tanya, apakah Sayyidatuna Aisyah itu hatinya nggak baik? Istri Nabi itu Aisyah, istrinya baik, hatinya baik apa nggak baik? Baik. Dia pakai hijab nggak? Ada nggak Aisyah mengatakan dibukanya hijab? Aisyah, kenapa nggak pakai hijab? Aku kan istri Nabi, hatiku kan baik. Kalian semua kan anak-anakku. Wa azwajuhu ummahatukum. Istri Nabi itu adalah ibu kamu. Aisyah itu ibu kita, tapi dia tetap pakai hijab. Kenapa? Allah yang nyuruh. Ya ayyuhan nabi, wahai Nabi Muhammad SAW, qul li azwajika, katakan kepada istrimu, wa banatika, katakan kepada anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, katakan kepada perempuan yang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihin, hendaklah mereka memanjangkan kerudung mereka. Dulu kerudungnya tutup kepala, tapi lehernya nggak kelihatan. Pakai lagi. Itu pakai cadar itu kan tradisi jahiliyah. Pakai cadar, pakai jilbab itu tradisi jahiliyah. Dulu turun ayat, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kalau kamu mau ke masjid, pakailah pakaian. Kalau kamu mau ke masjid, pakailah pakaian. Apa maknanya? Waktu itu orang jahiliyah tawafnya uryanon tolik, telanjang bulat. Orang jahiliyah dulu nggak pakai pakaian. Maka datang Islam mengajarkan pakaian. Maka setiap mau ke masjid disuruh, ya ayyuhalladzina amanu, ay orang beriman, kalau kamu mau pergi ke masjid, khudhu zinatakum inda kulli masjid, berpakaianlah. Itu ajaran Islam. Jadi jangan ikut-ikutan status orang, itu yang dia sampaikan. Bacalah Al-Quran, ngaji sama para kiai, para ulama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menyikapi para penghina Rasul dan para zuriat Nabi?
Kalau engkau punya kekuasaan, kau tegakkan hukum. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Sebagaimana Abu Bakar Umar. Abu Bakar mengirim pasukan kepada penghina Rasul di kampung namanya Yamamah. Nama orangnya Musailamah. Kirim pasukan. Dipancung kepala Musailamah. Yang memancung namanya Wahsy. Wahsy lah dulu yang membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Tanganku ini dulu yang memancung kepala Hamzah. Hari ini aku memancung kepala Musailamah. Kalau dulu sebelum Islam ini memotong kepala sahabat Nabi, paman Nabi. Sekarang setelah Islam ini memancung kepala musuh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sanggup punya kekuasaan. Yang tak punya kekuasaan fabilisani, dengan lidah. Jangan hina Nabi, jangan hina zuriat Nabi dengan suara. Tak juga sanggup takut dengan mulut, dengan hati. Diam aja lah. Kalau kau tak sanggup membela, diam. Boykot. Jangan lagi pakai mobil Prancis. Jangan lagi pakai deterjen Prancis. Jangan lagi pakai susu, teh, kopi Prancis. Pakai aja kopi tai musang. Produk Indonesia. Namanya aja itu kopi luwak. Sebetulnya mereknya aja, bukan tai musang. Kalau memang betul kopi tai musang itu satu gelasnya $100. Setiap diminum satu tetes menetes air mata. 1.300.000 guys. Jadi apa, ketika Denmark dulu membuat karikatur Nabi, Denmark dulu yang pertama, waktu itu Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti masih hidup. Coba ketik di YouTube Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, orang Suriah. Ceramahnya lembut. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti kalau ceramah lembut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembut. Tapi begitu dia cerita tentang penghina Nabi di Denmark, hadzal fa'rul qadar, kata dia. Ini adalah tikus-tikus yang kotor, najis. Jangan kalian biarkan produk-produk Denmark berada di rumah kalian, di WC kalian, di kamar mandi kalian. Illa Rasulullah. Semua tidak apa-apa kecuali Rasulullah. Jangan sampai kalian hina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama jangan sampai dihina. Kalau agamamu dihinakan, ulamamu dihinakan, dan kau diam, maka gantilah bajumu dengan kain kapan. Kata Haji Abdul Malik Karim Amrullah Buya Hamka. Bukan kata saya ngutip-ngutip pendapat mereka aja. Saya kalau ceramah itu nggak pernah menurut saya, menurut ulama, menurut Habib, menurut Kiai, supaya nanti kalau disalahkan Allah di akhirat, ini katamu Abdul Somad. Enggak. Saya nggak berani menurut saya. Mana pernah saya ceramah menurut saya? Enggak. Yang selamat di akhirat itu nanti saya. Karena saya nggak pernah pakai menurut saya. Sampaikan Al-Quran, sampaikan hadis, sampaikan fatwa ulama, sampaikan pesan para habaib, sampaikan pesan para kiai, cerdaskan umat. Habis waktu baca doa, selesai pulang. Habis waktu 1 jam. Tadi saya mulai jam 6 kurang 15, sekarang jam 5 kurang 15. Sesuai tertulis di botol 600 ml. Apapun makanannya, minumnya tetap Az-Zikra water. Pakailah produk dari saudara kita sendiri, sehingga kalau ekonominya maju, dia akan makun masjid. Kalau ekonominya maju, dia akan sedekah. Jangan kau kayakan orang lain. Kalau duitnya banyak, dipakainya berjemur di pantai, tak pakai kolor. Pakailah, minumlah minuman santri dari pondok pesantren Sidogiri. Kau minum makanan, kau makan makanan yang halal, kau minum minuman produk saudaramu, maka itu sudah
engkau ikut membangun masjid, membangun pondok pesantren, membangkitkan ekonomi